Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai subbab 4.1 teknik konstruksi graf. Kami dari kelompok 3 dari kelas teori graf A. Dengan anggota kelompok Saya Muhammad Iqbal Alan Fawaid, NIM 2124101016. saya Cynthia Dewi Puspitasari dengan NIM 212410101017. Saya Sufia Mahdania dengan NIM 2124101018. Nah, sebelum masuk ke materi teori teknik konstruksi graf, kita perlu tahu nih, apa sih itu graf? Graf merupakan sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Pada dasarnya, graf digunakan untuk merekonstruksikan suatu fenomena atau permasalahan yang dapat dipandang sebagai kumpulan objek dan relasi di antara objek-objek tersebut. Contohnya, untuk menyelesaikan persoalan jalur transportasi. Nah, terdapat untuk konstruksi graf sendiri, berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Miller, Slamin, Ryan, dan Baskoro, terdapat beberapa teknik konstruksi graf, khususnya graf berarah. Di antaranya ada generalisasi graf berarah de Bruijn, generalisasi graf berarah Kautz, teknik berarah garis, teknik reduksi Digon, generalisasi graf berarah dengan pelabelan, teknik graf berarah garis parsial, dan teknik penghapusan titik. Adapun cara dalam konstruksi graf sendiri diantaranya dapat dilakukan dengan menggambar tangan, menggunakan program komputer, menggunakan spesifikasi aljabar, dan menggunakan graf yang sudah ada untuk mencari graf baru dengan teknik tertentu. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya akan berfokus pada konstruksi graf dengan menggunakan spesifikasi aljabar dan menggunakan graf sebagai dasar atau graf yang sudah ada untuk membuat graf baru. Adapun teknik konstruksi graf diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, spesifikasi aljabar, yang kedua, metode ekspansi, dan yang ketiga, metode reduksi. 1. Spesifikasi aljabar. Maksudnya adalah sebuah graf berarah diperoleh dari penggunaan teknik konstruksi yang dispesifikasikan melalui beberapa formula aljabar. Untuk jenis tekniknya ada dua, yakni generalisasi graf berarah de Bruijn dan generalisasi graf berarah Kautz. Untuk yang graf berarah de Bruijn, di sini dapat kita lihat terdapat dua gambar. Kedua gambar ini sama-sama memiliki orde N sama dengan 8. Di sini ada 1, 2, 3, 4, sampai 7 ya teman-teman. Sedangkan untuk derajat keluarnya sendiri ada 2. Misal kita lihat di sini dari titik 2, dia derajat keluarnya 2, ke-4 dan ke-3, sama halnya dengan 7, ke-5 dan ke-6. Begitu semua berlaku di semua titik. Kemudian untuk diameternya adalah 3. Nah, ketiga aspek ini diperoleh dari teknik konstruksi Bruijn itu sendiri. Dan sedangkan di sini graf 1 dengan graf 2 merupakan graf yang bersifat isomorfis. Maksudnya adalah graf yang memiliki orde sama dengan derajat keluar pangkat diameter. Di sini tadi kan derajat keluarnya 2 dan diameternya 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi sudah pas titik-titiknya ada 8. Jadi kedua graf ini dapat dinyatakan sebagai graf yang isomorfis dengan teknik de Bruijn. Kemudian selanjutnya terdapat generalisasi graf berarah Kautz. Sama halnya dengan de Bruijn, bedanya di sini itu adalah untuk rumus dari orde dari de Bruijn itu menggunakan N sama dengan D pangkat K. Sementara pada generalisasi graf berarah Kautz ini, rumusnya adalah N sama dengan D pangkat
K ditambah D pangkat K-1. Nah, untuk graf 1 di sini, graf 1 berorde 9, berderajat 2, dan berdiameter 3. Sedangkan graf 2 sama halnya dengan graf 1, yakni berorde 9, derajat 2, dan diameter 3. Kedua graf ini, baik graf 1 maupun graf 2, diperoleh dari teknik konstruksi Kautz, yang dimana keduanya dapat dikatakan sebagai graf yang isomorfis dengan syarat yang seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode ekspansi. Graf berarah baru dapat diperoleh dari graf berarah lain yang berorder lebih kecil berdasarkan pada aturan yang telah dispesifikasikan. Yang pertama yaitu teknik graf berarah garis. Graf berarah garis LG atas G adalah suatu graf berarah yang dibangun dengan cara mengambil semua sisi pada G menjadi titik-titiknya dan lintasan dengan panjang 2 pada G menjadi sisi berarah dari LJ, berarah garis. Konstruksi ini baik karena dapat mempertahankan keteraturan derajat. Ini berarti bila graf berarah G berderajat reguler D, maka graf berarah garis LG akan berderajat D pula. Gambar tersebut menunjukkan sebuah graf berarah F1 pangkat 2 beserta graf berarah F2 pangkat 2 yang dikonstruksi dari F1 pangkat 2 dengan menggunakan teknik graf berarah garis. Jadi, selanjutnya adalah generalisasi graf berarah Kautz dengan pelabelan. Nah, graf berarah Kautz KA, D, K mempunyai titik-titik yang diberi label yang panjangnya K di mana tidak ada huruf atau angka sama yang letaknya berurutan. Pada gambar ini menunjukkan sebuah graf berarah dengan himpunan titik 010, 012, 020, dan seterusnya sampai 210. Pada graf tersebut, titik 020 dan 120 bertetangga ke titik 102, titik 021 dan 121 bertetangga ke titik 012 karena titik 0 karena titik-titik 202, 212. Selanjutnya, titik graf berarah garis parsial. Sebuah graf berarah LG dikatakan graf berarah garis parsial dari G jika titik-titiknya merepresentasikan sisi-sisi dari A aksen dan sebuah titik UV bertetangga ke titik V aksen W. Nah, pada gambar A, graf berarah G dengan himpunan titik V 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan sisi berarah A aksen 01 sampai dengan 54 atau garis solid yang merupakan subhimpunan dari A. Maka graf berarah garis parsial LG mempunyai himpunan titik V LG sama dengan 01 sampai 54. Yang ketiga adalah metode reduksi. Dimulai dari graf berarah dasar yang kemudian diikuti oleh beberapa prosedur agar didapat sebuah graf berarah dengan ordo yang lebih kecil daripada graf dasarnya. Selanjutnya adalah Iqbal. Yang pertama yaitu teknik reduksi Digon. Miller dan Friis memberikan konstruksi graf berarah berderajat keluar D sama dengan 2 dengan menggunakan teknik reduksi Digon yang dikombinasikan dengan teknik literasi graf berarah garis. Dengan teknik ini, sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lain yang mempunyai digon dan menghapus digon tersebut, kemudian menyatukan dua titik yang dihubungkan oleh digon tersebut. Gambar berarah G dengan mereduksi digon YZ, konstruksi ini dapat diulang beberapa kali sebanyak digon yang dimiliki oleh graf berarah aslinya. Contohnya pada gambar G, kemudian disederhanakan atau direduksi menjadi G aksen
dengan mereduksi digon YZ. Selanjutnya adalah teknik penghapusan titik. Nah, dengan teknik ini, sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lainnya dengan memperhatikan kesamaan sifat-sifat derajat keluar dari beberapa titik. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar dan menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Pada gambar tersebut, teknik konstruksi ini dapat diulang sepanjang masih ada titik-titik yang mempunyai tetangga keluar yang sama. Pada gambar A dan gambar B terlihat gambar A mempunyai titik simpul sejumlah 12, sedangkan B sejumlah 11. Nah, dari kedua gambar tersebut terdapat penghilang titik yaitu titik 11 dan dijadikan satu di titik 7. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.